Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. kita dari Binawan, dari kelompok 5, dapat tugas buat wawancara seseorang yang dianggap berkarisma di dalam jabatannya begitu. Nah, Ya, kebetulan ada kawan kita, saudaranya, tentunya punya yang kerjaan emang karisma gitu, pemadam kebakaran. Kalau ya. sebelum itu saya kenalin diri dulu. Saya Hisyam Azari Amirullah, yang lain ada Adisti Cahyani, ada Difka Karolin, ada Rizkia Winanama, ada Tama Siva. Uh, Iya. Selanjutnya mungkin abang boleh kenalin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya memperkenalkan diri ya. Itu. Saya selaku petugas pemadam kebakaran dan juga sebagai saudara Adisti Cahya Husniadi itu mungkin akan menjadi narasumber. Ya, akan menjadi narasumber untuk uh, informasi mengenai segala hal yang akan mungkin adik-adik ingin ketahui tentang uh, instansi instansi dinas pemadam kebakaran ataupun cara kerja para petugas itu di lapangan. Itu. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Itu mungkin bisa ada yang akan ditanyakan, silahkan boleh gitu, silahkan ditanyakan Berarti kita apabila ada pertanyaan. Ya, berarti kita udah dapat izin buat wawancara ini, wawancara singkatnya. iya, sudah saya izinkan. Yang pertama, abang ini udah berapa lama bang jadi pemadam kebakaran? Kalau untuk menjadi petugas pemadam kebakaran, saya baru 18 tahun. Iya, Bukan baru dong itu, gimana? iya kan baru 18. Buat Iya, pertanyaan selanjutnya mungkin kayak ini bukan pertanyaan inti sih, cuma kayak penasaran aja dari diri sendiri. Kalau misalnya iya, polisi kan ada akademinya, TNI ada iya, akademinya, dan itu semua kan udah iya. terkenal tuh. Maksudnya semua orang Indonesia pasti tahu kalau misalnya mau polisi ke akademi dulu, mau TNI ya ke akademi dulu. Nah kalau mau jadi pemadam kebakaran gimana tuh sistemnya? Kalau untuk pemadam kebakaran, untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran, kita ini ya, tergantung ada tidak pembukaan untuk pendaftaran. Itu yang mengadakan pembukaan untuk menjadi petugas pemadam kebakaran Pemda. Karena kita di bawah Pemda. Tuh. Oh berarti Dan pendidikan untuk menjadi pemadam kebakaran itu sekitar 3 bulan lamanya. Baru dia menjadi seorang petugas pemadam kebakaran yang tangguh dan handal. oh berarti bukan lewat akademi kayak polisi kayak TNI gitu ya bang? Oh tidak, kita langsung dari Pemda. Setiap Pemda itu punya pemadam kebakaran masing-masing. Gitu. Karena kita belum departemen. Oh. Iya. Kalau yang di satu tempat pemadam kebakaran tuh yang kayak ada di pinggir jalan biasanya di situ ada berapa orang, Bang? Kalau untuk DKI Jakarta, karena saya berdinas di DKI Jakarta, gitu. Kalau di satu tempat itu satu unit isinya 5 orang anggota. Mungkin seperti pospol ya. Oh.
Di atasnya ada polsek, sekelas polsek. Itu kalau untuk di kepolisian tuh sekelas polsek mungkin bisa ada 4 unit sampai 5 unit dengan jumlah 20 orang anggota. Tuh, kita di sektor sama strukturnya sama seperti kepolisian. Dari kelurahan, kecamatan, sampai setingkat kalau di kita suku dinas itu setara dengan Polres. Selanjutnya pemadam kebakaran tuh satu divisi sama kayak tim SAR gitu nggak sih? Apa emang dia tetap sendiri gitu? Kayak yang tadi dibilangin masih belum departemen. Untuk pemadam kebakaran itu kita berdiri sendiri. Ya, Mungkin kita pemadam kebakaran berdiri sendiri dan di luar tim SAR. Kita mencakupi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kita ada SAR-nya juga. Tuh. Penanggulangan bencana, orang kejebur sumur, pohon tumbang, penanganan sarang tawon, kecelakaan kendaraan, kita juga turun. Mungkin sekarang udah mulai masuk ke pertanyaan yang udah ditulis sama yang lain. Pertanyaan pertama gini Bang. Ya. Kalau ada kebakaran nih, kebakaran rumah, kebakaran apapun itu. Ya. Kebakaran tugasnya udah sampai madamin api doang atau gimana tuh? Apa misalnya ada kayak pemulihan secara harta atau psikis gitu? Gimana menurut Abang? Ya, ini kita jawab di sini. Mungkin saya menginformasikan dahulu, kebakaran itu tidak dipungut biaya apapun ya. Biar pada tahu semuanya, alias gratis. Tuh, sebelum saya jawab pertanyaan, saya akan menginformasikan jika terjadi kebakaran, manggil pemadam kebakaran tidak dipungut biaya apapun, alias gratis. Karena kita pemerintah, kita pegawai negeri sudah digaji juga oleh masyarakat, jadi gratis. Itu. Dan untuk menjawab tadi pertanyaan apa? Pertanyaan Mas Hisham ya? Ya, Hisham. Masalah tadi di sini penanganan apa? Kalau misalnya habis kebakaran, tugas pemadam kebakaran tuh apa? Apa udah madamin api aja atau ada penanganan selanjutnya? Oh iya, kalau pemadam kebakaran itu hanya bertugas untuk memadamkan api. Itu. Dan kita setelah pasca kebakaran, kita bersinergi dengan instansi lain. Seperti dinas sosial contohnya, kita hubungi untuk mendirikan tenda. Jikalau kebakaran itu mencakup satu lingkungan yang luas, seperti satu RW terbakar, pasca kita melakukan pemadaman, mungkin ada yang tidak mempunyai tempat tinggal. Disitulah peran Dinsos dan Dinas Kesehatan, Dinas Satpol. Makanya kita bersinergi. Itu saling mendukung, dan pemadam cuman sampai saat terjadi kebakaran aja. Itu gimana, masih ada pertanyaan lain? Masih ada kok. Berarti pemadam kebakaran kalau ada kebakaran tugasnya cuma sampai madamin aja, sisanya kerjasama sama yang lain. Ya betul, kerjasama sama yang lain. Kalau pertanyaan lanjutnya mungkin bisa dilanjut sama yang lain. Ini pada kemana nih? Pada diem-diem aja nih. Yang lain boleh lanjutin aja langsung. Saya mau nanya dong Pak. Iya boleh. Siapa?
Kan Ya boleh, silakan. di setiap kayak mall atau gedung-gedung tinggi kan pasti ada nyimpen alat pemadam kebakaran ya Pak. Alat pemadam api ringan, ya APAR. Ya. Terus itu adakah alat pemadam kebakaran pendukung yang seharusnya wajib dimiliki tiap hunian yang sekiranya dapat, bentar Pak, kayak wajib selain dari alat pemadam api ringan itu Pak yang dimiliki buat tiap hunian, ada nggak sih Pak? Untuk hunian Selain apa untuk hunian apa untuk perkantoran atau untuk tempat usaha? kayak gedung-gedung kayak mall gitu sih Pak, atau Gedung, enggak perkantoran gitu. ya. Bagus juga pertanyaannya, gitu. Pemadam kebakaran menyarankan, gitu, menyarankan kepada masyarakat ataupun pemilik perusahaan, pemilik perkantoran, tidak hanya menyiapkan tabung APAR sebagai pendukung, tapi kita menyarankan untuk pemasangan sprinkler. Itu. Seperti apa itu sprinkler? Yang terdapat di atas langit-langit gedung. Jika terjadi kebakaran nanti akan keluar air dari situ. Seperti taruhlah contohnya seperti hotel-hotel, peruangan biasanya ada titik seperti di atas kamar seperti korek. Nanti jika terjadi kebakaran itu akan mengeluarkan air, pancaran air. Itu yang disebut sprinkler. Itu satu, kita menyarankan harus terpasang itu. Itu satu. Yang kedua, kita menyarankan pembuatan hidran gedung atau hidran perusahaan atau hidran tempat usaha, agar apabila terjadi kebakaran itu hidran tersebut mengeluarkan air dan bisa dipergunakan. Yang warna merah, biasanya di gedung-gedung ada yang warna merah. Yang ketiga, biasanya kita memberikan pelatihan kepada karyawan ataupun petugas keamanan penanggulangan kebakaran. Sebelum petugas pemadam datang, kalau karyawan sudah bisa untuk memadamkan api, itu malah mengurangi resiko yang terjadi, mengurangi kerugian agar tidak lebih banyak. Gitu. Satu, selain APAR ya, gitu kan, untuk di gedung-gedung biasanya kita ke mall, karyawannya kita latih melakukan pemadaman. Yang kedua, kita sarankan hidran gedung harus ada. Itu untuk kenyamanan pengunjung jika terjadi kebakaran. Yang ketiga, kita melakukan pemasangan sprinkler yang jika terjadi kebakaran itu akan otomatis sendiri mengeluarkan air dari dalam ruangan-ruangan yang terbakar. Gitu. Mungkin itu mungkin 4 ya APAR. Ya mungkin 4 hal yang kita lakukan. Mau itu perkantoran, mau itu pusat perbelanjaan, mau itu tempat usaha, mau itu pabrik. 4 hal itu kok yang kita lakukan. Itu. Terima kasih Pak. Mas, ya? Mungkin ada lagi yang belum jelas? Kalau itu kan di perkantoran gedung gitu Pak. Kalau di rumah gimana Pak?
Kan nggak mungkin di rumah masang. Kalau di rumah kita menyarankan ya sediakan alat pemadam api ringan untuk penanggulangan awal sebelum petugas pemadam kebakaran datang. Itu. Sama yang kedua, kita ini ada program pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan halo, halo, ya masih dengar suara saya? Halo? Masih, Pak, masih. Oh masih, ya. Kalau untuk di rumah-rumah atau untuk pemukiman penduduk, kita ada 3 pencegahan kebakaran. Kita datangi ke rumah-rumah, ke RT-RT, ke RW-RW. Kita melakukan pendekatan untuk warga. Kita melatih warga. Tuh. Itu untuk pencegahan kebakaran. Itu. Yang kedua, kalau melakukan pemadaman. Yang ketiga, melakukan penyelamatan. Pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Tuh. Kalau untuk di rumah, kita biasa keliling ke RW-RW, kita sebarkan, mungkin memakai toa masjid, atau mungkin kita jadwalkan untuk berkumpul. Biasanya berkumpul para ketua warga, ketua RT, ketua RW, itu untuk kita melakukan penyuluhan. Itu kalau untuk rumah-rumah sama APAR ya, sama APAR. Tuh. Antisipasinya APAR sama penyuluhan. Kalau untuk pemukiman atau rumah. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Halo. Yang lain boleh, coba lanjut aja. Yang lain boleh? Langsung aja nggak apa-apa. Saya deh, Pak. Kalau Adisti jangan. Intermezzo ya, intermezzo. Iya, iya Pak. Langsung aja lanjut. Iya. Saya ya. Halo Pak. Iya. Iya ada. Ya saya mau nanya nih Pak. Kan biasanya pemadam tuh pas madamin api ada strategi pemadamannya. Nah biasanya tuh saya lihat di video-video tuh orang tuh pemadam itu madaminnya yang justru rumah-rumah yang di samping yang belum terbakar Pak. Jadi bukan langsung ke area yang terbakar gitu. Itu termasuk strategi pemadaman ya Pak? Ya, ini saya jelaskan sebelumnya, gitu kan. Kenapa para petugas pemadam kebakaran dan seluruh anggota melakukan hal seperti itu? Itu. Pertama, kita lihat dulu yang terbakar itu apa. Itu. Apa membahayakan bagi lingkungan sekitar? Gitu. Atau tidak? Kalau tidak membahayakan lingkungan sekitar, langsung kita padamkan ke 1 titik api itu. Tapi diperkirakan membahayakan lingkungan sekitar, kalau tidak kita memutus aliran apinya, gitu kan, memutus sambungannya, akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Kita fokus tengah, taunya pinggirannya kebakaran. Gitu. Makanya kita potong dulu, setelah kita potong dirasa aman, baru kita padamkan kebakaran tersebut. Itu ada 3 rumah, kiri kanan kita melakukan pendinginan, kita basahin rumah tersebut atau ruko tersebut lah gitu kan. Kiri kanan, setelah kita basahin baru kita padamkan yang rumah tengah tersebut. Jangan sampai takutnya kita tengah langsung kita padamkan, akhirnya merembet ke kiri kanan rumah dan seterusnya. Itu makanya kita memotong penjalaran untuk kebakaran tersebut agar tidak menimbulkan
kerugian harta benda maupun jiwa yang lebih banyak. Itu mungkin ada lagi atau kurang jelas? Ya, jadi selain strategi itu, biasanya ada nggak sih Pak strategi lain yang biasanya digunakan untuk madamin api? Selain dari sekitarnya dulu baru ke tengah gitu. Strategi lain, kita melihat arah mata angin. Gitu. Apabila kita akan memadamkan kebakaran ke pusat api dan itu melawan arah mata angin, mungkin kita akan memadamkannya dari belakang. Itu agar tidak terkena radiasi dari panasnya api tersebut. Itu satu. Yang kedua, jika proses pemadaman kita akan melakukan dari segala sisi untuk mempercepat api mati. Itu. Kalau pemadam kebakaran itu tidak langsung banyak, mungkin yang datang, apa mungkin sedang dalam perjalanan, gitu kan. Makanya kita untuk unit-unit yang pertama datang, yang awal datang itu akan ngeblok pastinya. Akan ngeblok. Setelah unit bantuan datang, biasanya itu langsung kita padamkan dari berbagai macam arah. Itu agar cepat terjadi pendinginan, itu agar tidak meluas kebakaran tersebut. Itu aja. Baik Pak, terima kasih. Yang lain silakan. Iya. Ya Pak. Ada lagi? Ada. Ya. Suara aku kedengeran nggak Pak? Ya, kedengeran. Ini jadi kalau itu kan tadi untuk secara umum ya Pak jenis kebakarannya. Kalau misalkan untuk madamin api ketika kasus konsleting listrik itu bagaimana ya Pak? Soalnya yang kita ketahuin itu bahwa alat pemadam api dengan bahan CO2 itu nggak bisa digunain secara efektif karena bisa ketiup angin juga ya Pak. Itu bagaimana tuh Pak penanganan terbaiknya? Oh, penanganan taruhlah contohnya seperti gardu listrik ya, mungkin di kalau ruangan di luar tuh seperti ditaruhlah di posisinya di tengah lapangan lah gitu. Atau seperti apa ya? Ya mungkin gardu listrik lah ya. Kita ambil gambaran seperti gardu listrik gitu. Di tengah apa? Di tengah lapangan lah. Itu. Benar tidak? Ya begitu. Di area luas gitu ya. Tuh. Jika terjadi konsleting listrik, gitu kan, apabila kita menggunakan CO, itu karena itu CO itu berupa gas dan gas itu jika tertiup angin maka tidak efektif, gitu kan, untuk memadamkan kebakaran tersebut, gitu kan. Mungkin kita akan mempergunakan teknik-teknik tertentu yang petugas pemadam kebakaran ketahui. Itu seperti menggunakan air. Kenapa saya bilang mempergunakan air, sedangkan air itu penghantar yang bagus untuk listrik. Itu. Kita ada teknik tersendiri. Air itu
Mungkin dengan cara kita kabutkan, seperti kabut, itu satu. Pertama dengan air ya, kalau ini. Yang kedua, air itu kita potong-potong, kita kepret-kepretkan. Kayak kita mencuci motor dengan selang, jangan kita pantang terus air tersebut, tapi kita kepret-kepretkan. Itu dengan menggunakan air. Ya. Yang kedua, kalau kita mempergunakan busa, ya kan, atau powder, itu akan merusak sirkuit dari kelistrikan mungkin yang ada di dalam panel-panel tersebut ya. Kalau kita mempergunakan powder gitu kan. Satu lagi, kita harus bisa improvisasi di lapangan. Lebih terpenting mana gitu kan? Nyawa masyarakat apa sebuah mesin? Gitu. Itu nanti akan suatu pilihan gitu kan. Namanya terjadi kebakaran itu pasti ada kerugian. Tapi kita kan meminimalisir gitu agar tidak satu panel semuanya, satu gardu induk itu kebakar semua. Saya akan mengorbankan satu panel. Saya tetap akan semprot pakai chemical powder. Itu. Karena kalau tidak disemprot memakai itu kan akan merembet kemana-mana, akhirnya jadi banyak. Itu. Dan biasanya kita bersinergi dengan pihak petugas PLN jika terjadi kebakaran. Kebakaran apapun kita sinergi dengan petugas PLN. Mau kebakaran rumah, kebakaran panel listrik, kebakaran gedung, kebakaran kantor. Pasti kita minta pendampingan dari PLN untuk memutus aliran listrik. Tuh. Apabila PLN telat datang, belum datang, ya mungkin kita akan memakai teknik yang tadi saya bilang. Air dikabut, air dipotong-potong nanti. Kita cipratkan air. Yang penting apinya mati. Gitu. Kalau untuk listriknya masih menyala, gitu kan, itu nanti petugas PLN yang memutus. Gitu. Kalau petugas pemadam sampai apinya mati, itu aja. Sudah jelas? Apa ada yang ini masih kurang? Untuk yang kebakaran listrik di area area terbuka? Sudah cukup jelas Bapak penjelasannya. Iya. Satu, dengan kita mempergunakan sinergi dulu dengan PLN. PLN putus, kita semprot. Itu. Yang kedua, kalau PLN belum datang, kita ciprat-cipratkan air. Yang ketiga, kita harus mengambil keputusan. Daripada satu gardu habis terbakar, mendingan satu panel yang kita korbankan. Maka mungkin kita semprot dengan menggunakan alat pemadam api ringan jenis chemical powder. Itu aja kalau untuk kebakaran di listrik di ruangan terbuka. Tuh. Ayo Adisti deh. Bonus Adisti apa lagi? Mungkin kedengeran nggak suaranya? Ya? Kedengeran nggak suaranya? Ya, kedengeran. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana caranya Bapak atau Ibu bisa berkomitmen
berkomitmen dan berambisi di suatu bidang pekerjaan yang mana di dalam posisi pekerjaan ini kita juga tahu bahwa hidup dan mati kita dipertaruhkan di dalamnya. Agak dikencengin dikit, Ti. Coba gimana, Adisti? Sebagai kedengaran nggak, Kak? Iya, ya. Bagaimana caranya Bapak atau Ibu bisa berkomitmen dan berambisi di suatu bidang pekerjaan yang mana di dalam posisi pekerjaan ini kita juga tahu bahwa hidup dan mati kita dipertaruhkan di dalamnya. Oh iya. Pertama awal untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran, para anggota itu dibekali dengan rasa rasa jiwa tolong menolong yang harus cukup tinggi. Makanya kita punya slogan, pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Itu moto kita. Mungkin seperti ini. Baca nggak? Tuh. Ya, itu. Yang pertama itu basic. Terus yang kedua, kita berkomitmen apa? Karena kita merasa bahagia, kita merasa jika menolong masyarakat, itu kan, jiwa raga pun akan bisa kita korbankan untuk berguna demi bangsa dan negara dan masyarakat, menjadi seorang yang berguna. Itu komitmen kita sebagai para petugas pemadam kebakaran, gitu. Memiliki rasa yang tulus untuk menolong masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan. Tuh. Ada lagi? Ada satu lagi, Bang. Iya. Soalnya biar kebagian semua tugas ini. Iya. Boleh. Oh. Ayo boleh. Apalagi kita ngobrol santai aja. Itu. Pokoknya dikupas semua tentang pemadam kebakaran. Silakan dikupas. Tuh. Ini Ini seragam kita untuk penyelamatan. Tuh. Ini seragam kita untuk penyelamatan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada satu lagi, Bang. Iya, boleh. Iya, boleh. Iya, ini nungguin kok, Pak. Sama-sama nungguin. Mungkin diwakilin aja kali ya, Pak. Dia mau nanya pembagian kerja pemadam kebakaran gimana sih, Pak? Shift-shiftan atau kayak gimana? Oh iya, kita bekerja 24 jam dalam satu hari. Kita shift-shiftan. Sehari masuk 24 jam, 2 hari libur.
sehari masuk, 2 hari libur. Oh, bedanya sama yang lain kayak gitu kali ya, Bang? 24 jam, sisanya 2 hari libur. Iya, kalau untuk hitungan jam kerja, atau jam kerja perusahaan, jam kerja perkantoran sebenarnya sama. Sebenarnya sama gitu. Kenapa kita 2 hari libur? Karena kita sekalinya dinas itu 24 jam. Itu sebenarnya sama aja. Karena kita langsung dilanjut jadi 24 jam. Makanya libur kita 2 hari di rumah. Sehari masuk, 2 harinya libur. Tuh. Dan jika sehari kita dinas tidak terjadi kebakaran, kita akan terus berlatih. Ya, terus berlatih dan berlatih terus agar nanti jika terjadi musibah kebakaran, bencana lain gitu, kita sudah terlatih untuk itu semua. Tuh. Ada lagi? Iya. Mungkin udah sampai sini aja kali ya, Bang. Udah agak maghrib juga. Iya, boleh. Ini mau bilang ucapan terima kasih sebesar-besarnya udah mau ngebantuin kita. Iya, sama-sama. Kita juga terima kasih banyak juga. Tuh. Sudah mau tanya jawab dan mengupas tentang pemadam kebakaran, sebenarnya mungkin belum ada seujung kukunya kali ya. Gitu. Ya mungkin nanti next time atau ya gini, pemadam itu punya masyarakat. Ya kan? Siapapun bisa berkunjung ke pemadam kebakaran untuk sekedar bertanya, untuk sekedar tanya jawab, untuk sekedar silaturahmi, silahkan, dipersilahkan. Itu karena pemadam kebakaran itu punya kita semua, punya masyarakat, ikut andil semuanya. Ya, dari saya mungkin segitu aja. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang lebihnya. Saya minta maaf kalau masih ada kekurangan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanya seorang petugas pemadam kebakaran biasa. Terima kasih. Saya pribadi sama kelompok izin pamit juga, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Ya. Iya.